lucu nampannya. Bien, ça coûte ça? Ça? Oui. Ça. Ça? Cari pasar loaknya. Di pasar loak seharga 150 euro ya. Kemudian dia jual di pasar lelang. Itu harganya jadi 4.200.000 euro. Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Masih dengan aku Yuan, sepedahan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris dari atas jok sepeda. Tapi hari ini aku lagi nggak videoin sepedahan teman-teman. Aku sekarang lagi ada di pasar di Paris, di pasar apa namanya pasarnya tadi ya? Aku tuh baru kesini, ini baru pertama kali teman-teman. Dan situasi di pasarnya itu seperti kayak gini. Sebenarnya aku kesini itu mau cari brokan market, mau cari pasar loaknya, karena aku lihat setiap hari Jumat Sabtu Minggu di sini tuh juga ada pasar loak teman-teman. So buat kalian yang pengen lihat suasana pasar di Paris seperti apa, seperti ini teman-teman suasana pasarnya. Cuman berhubung ini lagi hujan, jadi kayaknya agak sepi ya. Biasanya kalau di pasar kayak gini, ini padat dan rame. Tuh buah-buahannya. Tapi kalian juga harus milih sih, karena buah-buahan di sini itu ada yang bagus, ada yang enggak. Dan aku sebenarnya cari brokan marketnya. Nah, pasar barang antiknya itu di sini teman-teman. Tapi kayaknya mereka banyak yang tutup karena ini hujan. Wow. Mereka udah nggak jual, nggak banyak yang jual di sini teman-teman. Mari kita jelajahi satu-satu ya. Nggak banyak sih, udah mau pada tutup tuh. Lucu nampannya. Berapa harganya? Nggak tahu harganya berapa teman-teman. Oh ya, aku mau cerita, ada satu cerita unik teman-teman di brokan kayak gini ya. Aku baru baca beritanya. Itu di Nimes, kota Nimes di Prancis, ada pasangan suami istri gitu. Mereka jualan di brokan market juga, dan mereka jual masker dari Afrika gitu. Yang mereka sebenarnya waktu jual itu mereka nggak tahu, pasangan lansia ini nggak tahu kalau itu tuh harta karun yang mereka jual. Masker dari namanya itu masker apa ya, masker Fang namanya. Dan itu yang aku baca, ternyata di dunia hanya ada 12 masker Fang yang ada di dunia, dan itu tersebar di seluruh dunia dan disimpan, dan itu salah satu artefak dari negara Afrika ya. Dan itu tuh merupakan harta karun yang disimpan di museum di seluruh dunia, tersebar di seluruh dunia. Nah, dan salah satunya itu teman-teman yang dijual oleh si kakek nenek ini, yang di kota Nimes itu. Mereka jual artefak masker Fang itu, masker kayak gini nih yang mereka jual gini. Mereka kan suka jual itu. Oke. C'est bien d'Afrique? Oui, les masques d'Afrique. Ah, d'accord. Welcome, venez. Ah non, ça ira, merci. Je just regarde. Je just regarde. Look. Oui. Mais en toche, hein, en toche. D'accord. Combien ça coûte ça? Ça? Oui. Ça, on le fait à 100 euros. Ça? 100 euros. Ah, d'accord. D'accord, c'est joli. C'est un très beau cadeau. Non, pas maintenant, mais je just regarde. Merci. Ah, il y en a plein, ouais. Mais si vous êtes intéressé, on vous fait un bon prix. D'accord. Oui. D'accord. Vous êtes combien?
Je ne sais pas. Donnez un prix. Je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Pas maintenant. Allez-y. Merci. Je ne sais pas combien. Merci beaucoup. Nah, aku lanjutin ceritanya ya. Dan apa namanya, masker yang dijual itu masker. Bentar aku lihat sendok. Aduh. Oke. Masker yang dijual itu masker kayak tadi itu teman-teman, dari Afrika gitu. Masker kayak gitu. Kayak gini. Dan kakek nenek itu nggak tahu kalau itu tuh treasure. Hanya ada 12 dan tersebar di seluruh dunia, di museum seluruh dunia. Nanti gambar maskernya aku kasih lihat ya. Dan si kakek nenek itu menjualnya dengan harga berapa coba teman-teman? 150 euro. 150 euro teman-teman. Dibelilah sama pembeli ya. Dan ternyata si pembeli itu, dia itu pedagang juga. Dia memang suka membeli barang-barang antik gitu teman-teman. Dia suka beli barang antik, dijual lagi ke lelang. Dan kalian tahu berapa hasil penjualan lelangnya dari masker yang dia beli di pasar loak kayak tadi itu? Harganya dia jual berhasil dijual dengan harga 4.200.000 euro teman-teman. Bayangin teman-teman, dia beli di pasar loak seharga 150 euro ya. Kemudian dia jual di pasar lelang itu harganya jadi 4.200.000 euro. So, mendengar kabar ini, si pasangan lansia ini ngeliat kan ya di berita, ada masker dijual harganya 4.200.000 euro. Dan mereka mengklaim dong, no. Mereka bilang mereka mau membatalkan penjualan itu. Ini apa? Sebentar teman-teman. Ayam. Tapi nggak halal sih. Dan mereka bilang mereka mau membatalkan, cantik ya, mau membatalkan penjualan itu. Karena itu mereka nggak tahu harga sebenarnya. Mereka merasa tertipu katanya sama orang yang udah beli artefak masker Fang tadi itu. Dan dia menuntut, dia bawa pengacara dan dia menuntut bahwa penjualan itu harus dibatalkan. Dan aku di mana ini teman-teman, tersesat. Dan katanya lagi penjualan itu harus dibatalkan karena mereka merasa tertipu pedagangnya. Dan pengadilan memutuskan dan kasus itu akhirnya diadili ya. Dan pengadilan memutuskan, katanya ini tadi kita udah di sini. Dan pengadilannya memutuskan, katanya oke, kasus ini akan ditinjau ulang dan sebenarnya akan dilihat lagi itu sebenarnya harga sebenarnya berapa harga yang udah terjual terlelang 4.200.000 euro itu, katanya mereka akan meninjau ulang itu. So berarti sekarang pembelinya penjualnya itu sedikit menang teman-teman, karena mereka berhasil meminta dibekukan uang yang udah ditransfer ke pedagang kedua, ke tangan kedua itu, ke orang yang ngelelang. So jadi kadang-kadang teman-teman, kalian ngerti kan ya maksudku? Jadi kadang-kadang teman-teman, kalau kalian pergi ke pasar loak kayak gitu, emang kalian bener-bener dapat treasure. Siapa yang nyangka coba, dia beli 150
euro, cuman 150 euro, dan dijual kembali di lelang dengan harga 4.200.000 euro. Gila banget ya, itu kayak mendadak. Tapi berhubung sekarang itu masuk kasus, jadi kasus itu sekarang masih bergulir teman-teman di Prancis. Tepatnya dia bikin lelang di kota Montpellier. So kasus itu sekarang masih berlanjut. Gila ya. Yang kayak tadi itu aku ngelihat masker itu, aku tanya harganya berapa, dia bilang 100 euro. Dia bilang dia mau jual itu harganya 100 euro. Dan aku bilang, karena aku nggak ngerti ya tentang artefak gitu. Jadi ya aku hanya iseng nanya, aku nggak berencana beli, tapi dia maksa, kamu mau beli berapa, coba aja tawar. Aku bilang mungkin nggak sekarang ya, aku nggak tahu harus beli berapa. Jadi masker kayak gitu teman-teman yang dibeli sama si pelelang itu. Jadi masker kayak gitu teman-teman yang dibeli sama pelelang itu, dia beli 150 di pasar loak kayak gitu, dan dijual lagi dengan 4.200.000 euro. Cerita yang menarik ya teman-teman, makanya sering-sering ke pasar ya, seperti aku sekarang ini. Oke teman-teman, sekian dulu cerita singkat hari ini mengenai kisah unik ke pasar loak di Prancis. Terima kasih teman-teman udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya, cerita dari kota Paris. Terima kasih teman-teman. Salut. À bientôt. Ada kurma teman-teman. Sekarang aku mau ambil sepedaku teman-teman. Aku sebenarnya naik sepeda, tapi berhubung hujan jadi aku nggak bikin video di atas sepeda. Males. Tapi kalau kalian mau lihat situasi sepedahan hujan-hujan gini, aku bakal bikin videonya sih. Oke teman-teman, hujan di sini sama aja kayak di Indonesia ya, lihat kotor, becek, dan ya begitu. Aku mau ambil sepeda dulu, sepedaku yang biru.